Katanya sih manusia cuma pakai 10% dari otaknya. Artinya ada 90% potensi tersembunyi yang belum kita pakai dong. Nah, kalau bener gitu, bayangin deh. Albert Einstein aja udah sejenis itu cuma pakai 10%. Terus gimana kalau dia aktifkan semua bagian otaknya? Bisa kali ngoding waktu masih bayi. Tapi nih ya, kabar buruknya semua itu nggak sepenuhnya benar. Yap, mitos besar yang udah dipercaya selama puluhan tahun, dan kali ini kita bakal bongkar tuntas kenapa mitos ini bisa muncul. Siapa yang nyebarin dan seberapa besar otak kita sebenarnya bekerja. Jadi ceritanya gini, awal mula mitos ini muncul dari salah paham ilmiah di awal abad ke-20-an. Ada seorang psikolog bernama William James yang bilang gini, manusia hanya menggunakan sebagian kecil dari potensi mentalnya. Kalimat itu bukan maksudnya secara harfiah 10%, tapi ya kayak sindiran aja, bahwa manusia jarang memaksimalkan kemampuannya. Nah, tapi entah kenapa kalimat itu diambil mentah-mentah, jadi manusia cuma pakai 10% dari otaknya. Dan sejak itu, teori ini terus nyebar kemana-mana. Dari buku motivasi, film Hollywood, sampai seminar pengembangan diri. Kayak film Lucy atau Limitless misalnya. Mereka bikin seolah-olah kalau otak kita aktif 100%. Kita bisa punya kekuatan super, telepati, atau jadi jenius instan. Padahal, ilmuwan yang dengar teori itu mungkin cuma bisa face calm sambil bilang, "Gak gitu juga bro." Sekarang gini, mari pakai logika sederhana aja. Kalau cuma 10% otaknya yang aktif, berarti 90% sisanya nganggur dong. Padahal, tubuh manusia tuh bukan kayak HP kentang yang ada fitur nganggur tapi tetap nyala. Tubuh itu efisien banget. Kalau 90% otak beneran gak dipakai, ngapain tubuh kita repot-repot ngasih makan, oksigen, dan energi ke situ setiap detiknya? Faktanya, otak manusia itu cuma sekitar 2% dari berat tubuh. Tapi bisa ngabisin sampai 20% energi dari seluruh tubuh. Bayangin, cuma buat mikir, otak udah kayak mesin V8 yang terus nyala. Dan lewat teknologi fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging, ilmuwan bisa lihat aktivitas otak secara real time. Hasilnya, gak ada bagian otak yang benar-benar diam atau nganggur. Semua bagian aktif tergantung kita lagi ngapain. Lagi makan, bagian otak motorik dan sensorik aktif. Lagi dengar musik, bagian auditori aktif. Lagi bengong mikirin mantan, ya tetap aktif, semua beda bagian aja. Nah, sekarang kamu mungkin mikir, kalau semua bagian otak aktif, kenapa kita tetap merasa belum maksimal ya? Jawabannya, karena otak kita tuh nggak bisa aktif semuanya sekaligus. Bayangin aja kalau semua bagian otaknya nyala bareng, hasilnya malah kacau, kayak overheat gitu, mirip kejang atau epilepsi. Otak itu kayak kota besar, ada bagian yang sibuk kerja, ada bagian yang lagi istirahat, tapi semuanya tetap saling terhubung dan berfungsi bareng. Makanya ketika kamu belajar hal baru, otak tuh nggak nambah kapasitas baru, tapi dia tuh membangun koneksi antar bagian, yang disebut neuroplasticity. Jadi, bukan masalah berapa persen otak yang dipakai, tapi seberapa efisien koneksi antar bagian otak kita bekerja. Dan ngomongin soal otak, ada beberapa hal yang bikin kita makin kagum. Otak manusia punya sekitar 86 miliar neuron, masing-masing bisa terhubung ke ribuan neuron lainnya. Jika diukur dan disamakan dengan kendaraan bermotor, kecepatan sinyal otak bisa sampai 400 km per jam. Itu lebih cepat daripada mobil F1. Kapasitas penyimpanan otak, ilmuwan perkirakan bisa nyampe 2,5 petabyte. Jadi kalau kamu lupa naruh kunci motor, itu bukan karena otaknya kurang aktif, tapi karena filenya ketumpuk notifikasi kehidupan aja. Jadi kesimpulannya, otak kita tuh nggak cuma dipakai 10%, tapi hampir semuanya aktif tergantung aktivitasnya. Mitos ini muncul karena salah paham lama yang terus dibesar-besarkan. Dan yang penting, manusia tuh bukan kurang otak, tapi sering males aja makainya. Lain kali kalau ada yang bilang, kamu tuh belum pakai 90% dari otakmu,
Jawab aja, yang belum aku pakai itu niat dan disiplin, bukan otak. Jadi, intinya kita nggak cuma pakai 10% kemampuan otak, semua bagian aktif. Ya meskipun kadang sebagian orang milih buat matiin logikanya pas lagi jatuh cinta. Jadi gimana guys? Jadi tercerahkan nggak nih? Kalau ada hal yang mau didiskusikan, jangan sungkan langsung aja ketik di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya. Dan pastinya loncengnya juga ya. See you in the next video.